Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya dari kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Muhattamat Al-Mutahattamat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Kita masuk ke pembahasan Asluddin wa Qaidatuhu. Itu tentang pondasi dan kaidah agama. Nah, sebetulnya asli dari risalah ini ya, ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, terdapat di dalam kitab, diantaranya di dalam kitab Majmu'atut Tauhid. Nah, juga ya disyarah oleh cucunya yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan ya rahimahumullahu jami'an. Nah, kemudian ya disampaikan kembali di dalam kitab Al-Wajibat ini oleh Syekh Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Asluddin wa Qaidatuhu amran. Pondasi agama dan kaidahnya adalah dua perkara. Al-awwal, yang pertama adalah al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa tahridu ala dzalika, dan meramaikan atas hal tersebut. Jadi, mempopulerkan tauhid. Ya, mempopulerkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Wal muwalatu fih, serta bermualah atau berloyalitas di dalamnya. Wa takfiru man tarakahu, dan mentakfir atau mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Ya, man tarakahu artinya tarakat tauhid, orang yang meninggalkan tauhid. Taib. Nah, al-aslu taqaddama bayanuhu. Ya, kalimat asal sebelumnya setelah dijelaskan. Yaitu asal ini apa? Sesuatu yang selainnya tegak di atasnya, atau dikatakan pondasi kalau dalam bangunan. Kalau dalam pohon asal itu disebut akar ya. Taib. Wal qaidah bima'na al-asl. Ya, jadi sedangkan kaidah itu sendiri semakna dengan asal. Ya, dengan pondasi. Ya, dalam surah Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim ya meninggikan apa? Al-qawaid, qawaida minal bait, itu pondasi-pondasi Ka'bah. Ya, qawaid jama dari kaidah. Ya. Nah, sehingga maksudnya adalah asluddin wa asasuhu wa qaidatuhu alladzi yanbani alaihi ghairuhu. Sehingga yang dimaksud adalah asluddin ya, pondasi agama dan asasnya serta kaidahnya yang dimana selainnya tegak atau dibangun di atasnya. Nah, kemudian darinya lah akan muncul cabang-cabang. Ya. Maka wala yasihu amalun wala qaulun illa bih. Maka tidak sah amalan ataupun ucapan kecuali dengan pondasi ini. Ya, jadi tidak sah amalan ataupun ucapan kecuali dengan pondasi tersebut. Taib. Kemudian amron aziman wa huma makna kalimatil ikhlas. Ya. Jadi dikatakan tadi bahwasanya
Pondasi agama dan kaidahnya ada dua perkara yang sangat agung. Ya, dua perkara yang sangat agung, dan keduanya adalah makna dari kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Ya, makna dari kalimatul ikhlas yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang dimana Allah menciptakan ats-tsaqalain, menciptakan jin dan manusia karenanya. Ya, karena kalimat ini, karena tujuan ini, yaitu tujuan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-awwal yang pertama tadi al-amru bi ibadatillah. Perintah untuk beribadah kepada Allah. Ai ifraduhu bil ibadati kulliha lahu wahdahu la syarikalah. Ya, perintah untuk beribadah kepada Allah maksudnya menunggalkan Allah dengan ibadah seluruhnya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Nah, hal ini sebagaimana Allah taala berfirman, wa qada rabbuka ay amara wa wassa. Dan Tuhanmu telah memerintahkan atau mewasiatkan. Ya, qada maknanya adalah amara atau wassa, memerintahkan atau mewasiatkan. Ya, wa qada rabbuka artinya Tuhanmu telah memerintahkan atau mewasiatkan. Apa yang diwasiatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alla ta'budu. Janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian beribadah, dan ini semakna dengan kalimat la ilaha. Ya, janganlah kalian beribadah artinya tidak ada yang berhak disembah illa iyah, kecuali hanya kepadanya. Nah, kecuali hanya kepada Allah. Ya, surat Al-Isra ayat 23. Dan kalimat illa iyah ini adalah makna dari kalimat illallah. Wa kullu rasul arsalahu Allahu ila qaumih awalu ma ya'muruhum bihi huwa ifradullah bil ibadah duna man siwa. Dan setiap rasul yang Allah telah mengutus dia kepada kaumnya, yang pertama kali diperintahkan atau yang pertama kali diserukan oleh rasul tersebut kepada kaumnya adalah menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, tanpa beribadah kepada selainnya. Nah, hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan an i'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah segala yang diibadahi selain Allah, karena makna taghut adalah segala yang diibadahi selain Allah dan dia ridha dengan ibadah tersebut. Nah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah asyra sinin yad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah qabla fardis shalah wa ghairiha minasyara'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah, ya, setelah beliau diutus menetap di Mekah 10 tahun. Ya, menetap di Mekah 10 tahun. Beliau materinya hanya mengajak untuk bertauhid, hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah saja dengan tidak menyekutukannya, sebelum diwajibkannya sholat yang 5 waktu dan syariat-syariat yang lain. Jadi 10 tahun dari kenabian ini belum ada perintah sholat 5 waktu. Setelah 10 tahun baru ada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di sanalah sholat 5 waktu diperintahkan. Ya. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Ya, menunjukkan pentingnya tauhid. Nah, sehingga misalkan ketika ada orang yang mulai bosan, ya, atau mulai bersikap zuhud terhadap pelajaran tauhid, ya, bukan zuhud terhadap dunia tapi zuhud terhadap pelajaran tauhid, ya, maka
dia tidak menyadari bahwasanya ini adalah merupakan inti dakwah para rasul. Ya, karena misalkan ketika seseorang ya, dia menguasai ilmu-ilmu lain, ya, dia menguasai fikih misalkan, dia menguasai mustalahul hadis, atau dia menguasai ilmu akhlak dan ilmu-ilmu yang lainnya. Akan tetapi ketika dia jahil terhadap tauhid sehingga dia jatuh kepada perbuatan syirik, maka tidak bermanfaat ilmu-ilmu tersebut. Jadi ilmu-ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat ketika tidak dibangun di atas dasar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan apa? Li'anna tauhid asasul millah wa asluha. Dikarenakan tauhid merupakan asas millah, ya, merupakan asas agama dan pondasinya. Wa baqiyatul faraid far'un minhu. Sedangkan kewajiban-kewajiban lainnya itu adalah cabang dari tauhid. Fa idza zalal asl zalal fara'. Jadi kalau pondasinya hilang, otomatis ya yang menjadi cabangnya juga hilang. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka batalah seluruh amalmu. Ya. Dan ini juga sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Afwan, sebagaimana asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika di Basrah ada sekte yang namanya Qadariyah, ya, di mana sekte Qadariyah ini sektenya Ma'bad al-Juhani, dia termasuk Qadariyah ekstrim. Jadi mengingkari ilmu Allah yang bersifat azali. Ya, jadi keyakinan Ma'bad al-Juhani pertama, dia tidak percaya takdir. Ya, dia tidak percaya takdir. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kejadian itu terjadi secara baru tanpa sepengetahuan Allah sebelumnya. Nah ini, jadi kejadian terjadi secara baru, Allah tidak tahu itu akan terjadi. Allah tahu ketika itu sudah terjadi. Ini qadariyah ekstrim, keyakinannya seperti itu. Ya, maka oleh seorang atau dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman al-Himyari, ya, keduanya memang berniat haji atau umroh dan berniat minta fatwa kepada Ibnu Umar tentang status para gulat Qadariyah tersebut, dan ketemu dengan Ibnu Umar. Ketika disampaikan keyakinannya, maka Ibnu Umar mengatakan bahwasanya dirinya berlepas diri dari mereka. Ya, dirinya berlepas diri dari mereka. Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan, waladzi ya, nafsu Ibni Umar biyadih, demi yang jiwa, waladzi nafsi Ibnu Umar biyadih, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di genggamannya, demi Allah. Lau ana li ahadihim mithla uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Kalau sekiranya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Kenapa? Karena takdir termasuk asluddin. Karena iman kepada takdir termasuk asluddin, termasuk pondasi agama. Ketika pondasi hilang, maka tadi infak sebesar gunung Uhud pun nggak ada artinya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza zal asl zal far', ketika pondasinya hilang, maka cabangnya pun juga hilang. Nah, wal ibadatu lugatan. Nah, dan ibadah secara bahasa artinya at-tadzallul khudu wal inqiyad, ya, menghinakan diri, tunduk dan patuh. Itu makna ibadah secara bahasa, ya, menghinakan diri, tunduk serta patuh.
Ya, karena dalam ibadah harus ada makna itu. Ya, dalam ibadah harus ada makna menghinakan diri, merendahkan diri. Oleh karena itu kita ibadah salat, kita merendahkan diri kepada Allah dengan cara sujud, ya, dengan cara sujud. Ya, kemudian tunduk, ya, patuh. Nah, itu ibadah. Nah, syar'an, nah, secara syara' ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Secara syara' ibadah adalah nama yang menghimpun bagi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan secara lahir maupun batin. Ini definisi dari Ibnu Taimiyah, ya. Doa, ya, seperti halnya doa, was salati, dan salat, wal khauf, ya, rasa takut, war raja, berharap, wal mahabbah, cinta, wa ghairi dzalika minal ibadat, dan selainnya di antara macam-macam ibadah. Fayajibu ikhlasuha wa ifraduha lillahi wahdahu la syarikalah. Nah, maka wajib diikhlaskan, wajib ditunggalkan atau dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Nah, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan dari ibadah tersebut, ya, barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah tersebut untuk selain Allah, ya, contohnya misalkan dia sujud kepada selain Allah, ya, atau dia ruku ibadah, ya, kepada selain Allah, ya, atau dia bertawakal kepada selain Allah, nah, atau dia menyembelih atau berkurban untuk selain Allah, atau bernazar untuk selain Allah, atau dia memberikan macam di antara macam-macam ibadah untuk selain Allah, ya, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia statusnya musyrik kafir. Nah, kemudian tadi wa tahrid ala dzalik, ya, di antara asludin wa qaidatu tadi perintah untuk beribadah kepada Allah, dan tahrid ala dzalik, ya, mempopulerkan atas hal tersebut. Jadi meramaikan perintah untuk bertauhid, ya, meramaikan perintah untuk bertauhid, ya, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja, ya, dan memerintahkan dan memotivasi atas hal tersebut, serta sabar, ya, dan menyabar-nyabarkan diri di atas dakwah kepada tauhid. Ya, kenapa diperintahkan sabar dan menyabar-nyabarkan diri? Ya, karena tauhid ini merupakan apa? Pondasi agama dan kunci keselamatan. Otomatis apa? Godaannya banyak, cobaannya banyak. Ya, di antara cobaannya apa? Orang bosan. Itu godaan dari dalam. Ya, godaan dari dalam, merasa bosan. Nah, ini materinya ini terus, materinya tentang tauhid syirik. Orang cepat bosan. Padahal sesungguhnya kita itu sangat butuh dengan rinciannya. Ya, sangat butuh dengan rinciannya. Ya, seperti itu. Ya, itu godaan dari dalam. Ya, jadi materi tauhid kadang-kadang, ya, digoda oleh syaitan, di mana seseorang itu diberi rasa bosan, rasa jenuh. Ya, rasa bosan dan rasa jenuh. Plus tantangan dari luar. Ketika kita membahas detail perkara tauhid, ya, mungkin tuduhan bermacam-macam akan dilemparkan, ya, dengan berbagai macam tuduhan, ya. Biasanya jualannya apa? Radikal dan yang semisalnya, gitu kan. Nah,
Taib. Jadi makanya dikatakan harus sabar dan musabarah. Harus bersabar dan menyabar-nyabarkan diri di atas dakwah tauhid. Ya, menyabar-nyabarkan diri di atas dakwah tauhid. Ya. Taib. Sebagai bukti ya atas hal tersebut, ketika Nabi alaihissalatu wassalam ya mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq dan melaporkan kejadian tersebut kepada Waraqah bin Naufal, apa komentar Waraqah? Ya, apa komentar Waraqah? Waraqah berkomentar, ya, hadza namus alladzi kana ya'ti Musa. Yang datang kepadamu adalah namus, itu Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Ya. Nah, kemudian Waraqah mengatakan laitani akunu jazaan, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Ingin sekali aku ini masih kencang, masih muda, maksudnya jazaan itu masih muda, masih kuat. Ya, seandainya aku masih kuat, masih muda, ya, otot masih kencang, ya. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Ya, mendengar hal tersebut Nabi alaihissalatu wassalam kaget dan bertanya, awwa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ya, kenapa Nabi kaget? Ya, Nabi kaget, Nabi akan diusir oleh kaumnya. Kenapa Nabi kaget? Jelas kaget. Karena Nabi adalah orang yang dicintai oleh kaumnya sebelum diutus jadi Nabi. Ya. Nabi adalah orang yang dicintai oleh kaumnya sebelum diutus jadi Nabi. Buktinya apa? Gelarnya apa? Al-Amin. Ya, digelari Al-Amin. Dikenal kejujurannya, kebaikannya. Dikenal orang yang paling lurus pribadinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu jadi buah bibir, dibicarakan kebaikannya. Ya. Bahkan ketika peristiwa peletakan Ka'bah, ketika Ka'bah tersebut diletakkan oleh Nabi, itu semuanya ridho, semuanya rela. Ya, walaupun Nabi menggunakan, kalau istilah zaman sekarang apa, win-win solution. Ya. Jadi ketika pada peletakan Ka'bah kan masing-masing kabilah ingin memiliki kemuliaan meletakkan Ka'bah, hampir perang. Ya. Hingga akhirnya ada yang membuat keputusan. Ya. Jadi diputuskan bahwasanya orang yang pertama kali datang ke sini, ya, ke Masjidil Haram, ya, dialah yang berhak meletakkan Ka'bah tersebut, meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah tersebut. Nah, kemudian tiba-tiba muncul sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi. Nah, apa yang dikatakan oleh kaumnya? Hadzal amin radina bihi. Nah, kalau ini al-amin radina bihi, kita ridho dengan dia. Tapi walaupun demikian Nabi pun menggunakan win-win solution. Artinya apa? Nabi minta ada kain dibentangkan, kemudian Hajar Aswad diletakkan di kain tersebut, dan setiap kabilah memegang ujung kain tersebut. Ya, diangkat, ya, sampai diletakkan oleh Nabi di tempat Hajar Aswad diletakkan, dan itu adalah keputusan yang diridhoi oleh seluruh pihak. Nah, tapi walaupun demikian, tadi kata Waraqah bin Naufal, kamu akan diusir. Ya, kamu akan diusir. Ya. Au mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku. Kata Waraqah, na'am, iya, akan mengusirku, akan mengusirmu. Karena apa? Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya atau illa udhiya. Karena tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa ajaran seperti yang kamu bawa, maksudnya
ajaran tauhid, ya, melainkan dia akan dimusuhi. Ya, melainkan dia akan dimusuhi dalam lafaz lain, dalam riwayat lain, melainkan dia akan diganggu, disakiti, ila uzia. Ya, melainkan dia akan disakiti. Dan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Waraqah bin Nawfal, karena dia ahli ilmu. Ya, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan para pendosa. Nah, taib. Nah, ini perlunya musabarah. Perlunya betul-betul sabar, ya. Taib. Nah, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi min ba'dihi, sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi SAW dan para pengikutnya setelahnya, ya. Wa targhib fi ma adallahu li ibadihil mukhlisin minan na'imil muqim, dan memberikan motivasi dengan apa yang Allah sediakan, ya, bagi hamba-hambanya yang ikhlas berupa kenikmatan yang abadi, ya, bagi ahli tauhid. Wa tarhib amma adallahu lil musyrikin, dan menakut-nakuti dengan apa yang telah Allah sediakan bagi orang-orang musyrik, minal azabil alim wal khulud fil jahim, berupa azab yang pedih dan keabadian di dalam neraka jahim, ya. Wa badrul wus'i fi dzalik, dan betul-betul mengerahkan tenaga di dalam mendakwahkan tauhid ini, ya, butuh mengerahkan tenaga. Taib. Ya, bahkan kita mendengar, ya, seorang dai dari Saudi yang dia betul-betul berdakwah di jalan Allah, ya, di salah satu wilayah Afrika, ya, mengajarkan kitab tauhid, ya. Kemudian suatu hari dia diberondong, ya, ditembak, dan dia wafat, ya, mudah-mudahan syahid, ya. Taib. Wal muwalatu fih, ya, dan bermualah, berloyalitas di dalamnya, di dalam tauhid, ya, berloyalitas di dalam tauhid. Nah, dan arti mualah adalah al-mawadah wal musadaqah wan nusrah. Jadi arti mualah ini adalah mencintai, ya, kemudian saling, ya, dekat, menjalin hubungan, serta memberikan dukungan berupa pertolongan. Ya, lawannya adalah muadah, yaitu lawannya adalah bermusuhan. Itu loyalitas itu seperti itu. Jadi loyalitas itu meliputi kecintaan, ya, kemudian kedekatan, dan nusroh, memberikan pertolongan. Nah, lawannya muadah, kalau muadah bermusuhan. Sehingga faman ahabballaha wa ahabba fihi wa wala awliya'ahu wa kullama qawiyat mahabbatul abdi lillahi fi qalbihi qawiyat hadhil a'mal al-murattabah 'alaiha. Maka barang siapa yang mencintai Allah, ya, dan mencintai karena Allah, ya, dan memberikan loyalitas kepada wali-walinya, maka semakin kuat kecintaan seorang hamba kepada Allah di dalam qalbunya, maka kuat pula amal-amal yang menjadi konsekuensi atas kecintaan tersebut. Maka dengan kesempurnaan amal-amal tersebut, maka sempurnalah ketauhidan seorang hamba. Dan dengan melemahnya amalan-amalan tersebut, maka melemah pula ketauhidannya. Fayajibu 'alal muslim muwalatu awliyaillah ta'ala wa mahabbatihim. Ya. Maka wajib bagi seorang muslim muwalatu awliyaillahi ta'ala wa mahabbatuhum, yang memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah Ta'ala dan mencintai mereka, ya, dikarenakan hal tersebut termasuk lawazim atau kelaziman dari kalimat la ilaha illallah, atau konsekuensi dari kalimat la ilaha
illallah. Nah, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali kalian hanyalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, sedangkan mereka senantiasa ruku kepada Allah, senantiasa ibadah. Ya. Dan di antara bentuk ibadah adalah ruku di dalam salat. Dan barang siapa yang bertawalli, ya, barang siapa yang bertawalli, tawalli ini apa? Meliputi kecintaan, kemudian ta'yid, dukungan, dan nusrah, kemudian pertolongan. Maka barang siapa yang bertawali kepada Allah, ya, mencintai Allah, memberikan dukungan terhadap agama Allah dan pertolongan, ya, dan Rasulnya, serta orang-orang beriman, barang siapa yang bertawali kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah merekalah yang akan menang. Hizbullah humul ghalibun. Ya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya golongannya Allah merekalah yang akan menang. Surat Al-Maidah ayat 55-56. Taib. Wal ayatu wal ahadits fi wujubi muwalatil mu'minin katsirah jiddan. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya memberikan muwalah atau loyalitas kepada orang-orang beriman sangatlah banyak. Nah, wa hadza ala sabilil umum, dan ini ya, sifatnya umum. Amma ala sabilit tafsil, ya, wa dzakarul faraq baina muwalah kamilil iman min naqisil iman wa nahwi dzalika fa huwa mabsutun fi mawdhihi. Nah, adapun secara rincinya dan penyebutan perbedaan antara mualah, ya, bentuk mualah orang yang sempurna iman dari yang kurang iman dan yang semisalnya, maka itu ada perinciannya di tempat yang lain. Maksudnya bagaimana kita loyal kepada orang yang sempurna imannya dan bagaimana kita loyal kepada orang yang imannya kurang. Tentu itu ada perbedaan. Ya, karena apa? Orang beriman diberikan kecintaan dan loyalitas sesuai dengan kadar imannya. Ya, demikian juga dibenci sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Tentu yang mendapatkan loyal secara mutlak adalah Allah dan Rasulnya. Adapun orang beriman diberikan loyalitas hasaba imanihi, ya, sesuai dengan kadar iman. Sehingga kalau personal orang-orang beriman itu dia bisa jadi dicintai di satu sisi, dibenci di sisi yang lain. Sisi keimanannya dan ketaatannya, kesolehannya itu dicintai. Nah, sisi menyelisihi syariatnya misalkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Sisi maksiatnya, ya, sisi kesalahannya, maka itu dibenci. Nah, taib asani. Nah, dan yang kedua adalah terlewat. Taib wa takfiru man tarakahu. Ya. Ya. Apa kalimat yang terakhir dari asal pertama, wa takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Maksudnya apa? Meninggalkan tauhid. Ya, orang yang meninggalkan tauhid. Faman lam yufridillahu bil ibadah, maka barang siapa yang tidak menunggalkan Allah dengan ibadah, berarti dia menyekutukan Allah, fahuwa kafirun kainan man kana, maka dia kafir siapapun dia, ya, bagaimanapun keadaannya. Nah, walau kana yaqumul lail wa yasumun nahar, walaupun orang ini misalkan dia di malam harinya tahajud dan di siang harinya puasa, tapi tatkala dia menyekutukan Allah, ya, misalkan menyembelih untuk
pohon keramat, ya. Kemudian berdoa minta sesuatu kepada kuburan, ya, baik yang dianggap wali ataupun yang lainnya, walaupun dia ngaku muslim, ya, dan sholat malam tidak pernah berhenti, ya, kemudian saum sunnahnya juga rajin, ya. Nah, maka tadi, ya, dia kafir. Wa man lam yukaffiru aw syaka fi kufrihi ba'da qiyamil hujjah fa huwa kafir mithluhu, ya. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkannya atau ragu dengan kekafirannya setelah ditegakkan hujjah, fa huwa kafirun mithluhu, maka dia kafir semisalnya. Nah, kama sayatil kalam alai fi nawaqidil Islam insyaallah, sebagaimana akan ada pembahasan tentang hal tersebut secara rincinya di dalam pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman insyaallah. Nah, kemudian asani, nah, yang kedua, al-inzar anisyirki fi ibadatillah, ya, memperingatkan dari syirik di dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini merupakan asludin, ya, di samping tadi bertauhid, maka memperingatkan dari bahaya syirik, ya, al-inzar anisyirki fi ibadatillah, memberikan peringatan dari syirik di dalam beribadah kepada Allah. Wa tagliz fi dzalika, dan membesarkan dalam perkara tersebut, ya. Maksudnya apa membesarkan? Jadi menganggap perkara tersebut adalah besar. Wal mu'adatu fih, dan bermusuhan di dalamnya. Wa takfiru man fa'alah, dan mengkafirkan orang yang melakukannya, maksudnya orang yang melakukan perbuatan syirik akbar yang dimaksud. Ya, adapun syirik asghar tidak menyebabkan seseorang itu kafir, tapi dia jatuh kepada dosa yang paling besar. Ayat al-amru tsani alladhi yubna alaihi din wal inzar ayat tahdzir asyadid wa nahyil akid wal wa'id syadid an syirki fi ibadatillah. Ya, perkara yang kedua yang merupakan, ya, pondasi agama, di mana agama dibangun di atasnya adalah al-inzar, ya, atau tahdzir, peringatan keras, ya, larangan keras, ancaman keras dari apa? Dari syirik di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Li'anna syirka a'zamu dzanbin usiyallahu bih, ya, dikarenakan syirik merupakan dosa terbesar, ya, Allah dimaksiati dengan dosa tersebut adalah syirik. Jadi dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengan dosa tersebut adalah dosa syirik, ya. Taib wasyirku, sedangkan syirik maknanya adalah nasib, ya, adalah bagian. Jadi memberikan bagian kepada selain Allah dari hak Allah, itu syirik itu. Jadi memberikan apa bagian kepada selain Allah yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka diantaranya hadis muttafaq alaih mengatakan man a'taqa syirkan lahu fi abdihi, ya, barang siapa yang membebaskan syirkan lahu, ini maksudnya berkaitan dengan pembahasan lain, tapi di sini menunjukkan makna dari kalimat syirik. Barang siapa yang membebaskan syirkan lahu, maksudnya bagian darinya, fi abdin, ya, di dalam seorang hamba sahaya, ya, ay nasiban, bagian syaraktuhu. Nah, wa syaraktuhu, nah ini penjelasan makna kalimat. Arti syaraktuhu artinya apa? Sirtu syarikahu, aku menjadi apa? Sekutunya. Nah, atau misalkan ada penggunaan kalimat waqad asyraka billah fa huwa musyrik, dia telah menyekutukan Allah, berarti dia musyrik. Idza ja'ala lahu syarikan wal iyadzubillah, ketika dia menjadikan bagi Allah sekutu. Nah, ini tadi menjelaskan syirik secara bahasa, ya, menjadi apa? Syirik secara bahasa. Artinya syirik ini bagian. Wa ta'rifu syirik syamil, dan definisi syirik yang komprehensif adalah huwa musawatu ghairillah billahi fima huwa min khasaisillah,
Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekhususan Allah? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini kekhususan Allah. Sehingga syirik ini bisa terjadi pada salah satu di antara kekhususan Allah tersebut. Namun yang paling banyak dalam apa? Uluhiyah dalam ibadah. Itu syirik yang paling banyak, itu syirik dalam ibadah. Itu yang paling banyak terjadi. Ya. Adapun dalam apa? Rububiyah atau asma wa sifat jarang. Jarang terjadi. Yang paling banyak terjadi dalam ibadah. Ya. Taib. Kemudian walahu aqsamu anwa ya'til kalam alaihi fi maudhiha insyaallah. Jadi syirik ini memiliki pembagian dan macam-macam yang nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Ya kan, secara apa pembagian syirik ya terbagi menjadi akbar dan asghar. Ya, syirik terbagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Taib. Nah, kemudian macamnya banyak, ada syirik doa, ada syirik niat, ya. Ada syirik karena dia berdoa kepada selain Allah. Ada syirik dalam niat, ya. Dan banyak macamnya. Taib. Nah, wa awalu ayatin arsala biha atau wa awalu ayatin ursila bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, wa awalu amrin taraqa sam'ahu bil ingdar an syirik qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya. Maka ayat pertama yang Nabi SAW diutus dengannya, ya, dan awal perintah yang sampai kepada telinganya yaitu apa? Perintah untuk memperingatkan dari syirik. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan. Ya, yang dimaksud memberi peringatan apa? Peringatan dari syirik. Peringatan dari menyekutukan Allah Ta'ala. Fadala ala anna nahya anis syirik a'zam syai' naha anhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya larangan dari syirik, ya, ini merupakan larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu daripadanya. Jadi keharaman yang paling haram, larangan yang paling terlarang adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awalu dzanbin hadzara minhu. Ya. Dan awal dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk memperingati daripadanya. Ya, li'annahu bada'a bihi. Dikarenakan Allah memulai dengan hal tersebut. Wala yubda'u illa bil aham fal aham. Ya, dan tentu tidak akan dimulai, tidak akan dijadikan yang pertama kecuali tentu perkara yang paling urgen. Kemudian selanjutnya, ya. Wan nidharu anis syirik muqaddamun ala da'wah ila tauhid. Maka peringatan dari syirik ini diutamakan daripada menyeru kepada tauhid. Li'annahu madlul kalimat tauhid, dikarenakan itu adalah apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa li'anna hadhil ayah taqtadi dzalik, dikarenakan ayat tersebut yang menuntut seperti itu. Fa innaha bada'at bi janibi syirik, ya, maka ayat tersebut memulai dengan apa? Menyinggung sisi kesyirikan. Ya. Liyakunal ibadah liqaunil ibadah la tasih ma wujudih. Karena apa? Karena ibadah ini tidak sah ketika masih ada syirik. Ya, jadi ibadah tidak sah ketika syirik masih ada.
li'annahu yunafiha, dikarenakan syirik menafikan ibadah tersebut. Ya, falau wajadat wal munafi mawjud lam tasih wa lam yanfa. Jadi kalau ibadah ini ada, terwujud, tapi yang menafikan ibadah tersebut masih ada, ya, syirik misalkan dalam diri seseorang, maka ibadah tersebut tidak sah dan tidak bermanfaat. Ya. Jadi ketika ada orang misalkan, ya, dia berbuat syirik, ya, kemudian dia melaksanakan ibadah yang agung misalkan, apakah itu sholat, haji, saum di bulan Ramadan, atau menunaikan zakat, maka selama dia masih berbuat syirik, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak sah dan tidak bermanfaat. Ya, tidak sah dan tidak bermanfaat. Nah, summa tsana bitauhid. Nah, kemudian yang kedua baru perintah bertauhid setelah larangan dari syirik, itu dengan firman-Nya wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, ai azimhu bitauhid. Yang dimaksud wa rabbaka fakabbir maksudnya adalah agungkanlah dia dengan bertauhid, li'annahu aujabul wajibat, dikarenakan tauhid ini merupakan kewajiban yang paling wajib, wahwal maksud, dan itulah yang menjadi tujuan, wala yarfa amal illa bih, dan amal tidak akan diangkat kecuali dengan tauhid. Ya. Taib. Wa fil badah bin nahyi anisyirki wal indhar anhu ayatun katsirah wa hadits syahirah la takhfa ala man law adna ilmin wa basirah wallahul musta'an. Ya, maka memulai dengan melarang dari perbuatan syirik dan memperingatkan dari hal tersebut, ya, banyak ayat dan hadis-hadis yang masyhur yang tidak samar lagi bagi orang yang walaupun memiliki sedikit ilmu dan basirah. Ya, wallahul musta'an. Nah, kemudian wa taglid fi dzalik, dan tadi mentaglid, ya, menganggap besar di dalam perkara tersebut, ya, di dalam perkara syirik. Ya, wa tasydid fin nahyi, jadi artinya apa? Dalam melarangnya betul-betul melarang keras, ya, melarang keras dari syirik dan dari sebab-sebabnya dan dari jalan-jalannya yang bisa menghantarkan kepada perbuatan syirik. Yang sebagai salah satu contoh, ketika Nabi SAW mendengar sahabat yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan Anda, ini kan bisa jadi jalan kepada kesyirikan, maka Nabi langsung mengingkari perkataan tersebut. Ya, Nabi langsung mengingkari perkataan tersebut, langsung mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sekutu bagi Allah. Ini menunjukkan Nabi SAW mentaglid dari perbuatan syirik. Taib, mungkin pada kesempatan malam ini kita cukupkan sampai di sini, dan pembahasan ini masih berlanjut, ya. Taib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.